Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan sebuah kisah menarik tentang perjuangan tim bola voli putri untuk mencapai juara pada pertandingan Piala Dunia. Kala itu masa reformasi China, negara mencari cara supaya dilihat dunia, membangkitkan masyarakat yang tertinggal oleh peradaban untuk merubah sejarah, salah satunya dengan memenangkan pertandingan olahraga. Kisah ini kemudian dikemas menjadi sebuah film kisah nyata yang berjudul Live yang dirilis pada tahun 2020. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah diawali pada tahun 1979. Suatu hari, seorang laki-laki memasuki sebuah ruang latihan yang digunakan oleh atlet voli putri. Di dalamnya sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas. Ada yang latihan melompat di depan net, ada yang berlatih menerima bola, squat hingga angkat beban. Kedatangan laki-laki itu disambut oleh salah satu pelatih. Sambil berjalan, ia dijelaskan mengenai para pemain, smasher, blocker, tosser, libero, sang kapten tim, dan salah satu pemain termuda tim yang bergabung saat usia 18 tahun, ia bernama Ping. Dalam sebuah ruangan, para pelatih berkumpul menjelaskan strategi pelatihan dan bermain saat pertandingan nanti. Mereka membawa misi untuk menang melawan Barat. Di sini Wang yang baru bergabung memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan maksud kedatangannya. Ia hanya ditugasi untuk bergabung selama 45 hari tanpa tahu tugasnya apa. Sang pelatih memberitahu bahwa Wang di sini bertugas untuk membantu pelatih tim nasional bola voli putri. Namun rupanya Wang kurang percaya diri karena belum pernah melatih tim bola voli putri sebelumnya. Hari berikutnya, Wang mulai bergabung mengikuti pelatihan. Ia menyiapkan bola yang akan digunakan untuk latihan. Di hari pertamanya ini, Wang melatih memberikan smash, namun ia dikritik oleh sang pelatih karena pukulannya dianggap terlalu pelan. Setelahnya, Wang mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul bola. 力量和角度都不够，国人不会对你手软，不会对你手软。我们这么干，计算机，继续。Malam pun tiba, seluruh pemain tim sudah meninggalkan ruang latihan. Namun Ping masih meneruskan latihannya. Ia bersikeras akan mengangkat beban 100 kg hari ini supaya bisa mengikuti latihan bersama pemain yang lain. Wang yang lelah cukup kesal karena masih harus mengawasi Ping. Ia pun memberitahu Ping untuk menyudahi latihan dan akan memberitahu pelatih bahwa Ping sudah bisa melakukan angkat beban 100 kg. Wang pun meninggalkan Ping. Saat berjalan keluar, Wang mendengar suara dari dalam. Ia memutuskan untuk berbalik dan kembali ke dalam. Ia berteriak sambil memaki karena terkejut melihat Ping berhasil mengangkat beban 100 kg. Keesokannya, Ping membuat keributan kecil karena masih belum bergabung dengan tim meskipun sudah mampu mengangkat beban 100 kg. Namun sekali lagi, sang pelatih menegaskan untuk bisa menjadi pemain perlu memiliki naluri yang kuat saat bermain. Yang mana hal ini didapatkan dari pelatihan yang panjang dan hanya orang yang gigih yang akan berhasil. Sebagai simulasi pertandingan saat Piala Dunia nanti, tim nasional bola voli putri melakukan pertandingan dengan tim nasional bola voli putra. Di sini Wang ditugaskan ikut bermain dengan tim nasional bola voli putra dan Ping diikutkan pula sebagai pemain. Saat permainan dimulai, tim bola voli putri berhasil mencetak poin pertama. Karena tim putra tidak bermain serius, mereka menyepelekan tim putri. Setelah itu, tim putra mulai bermain serius dan mulai mencetak poin. Ping mulai ambis dalam permainan. Ia memerintahkan kawannya untuk membuat bola mengarah kepadanya. Peluit berbunyi, semua tim berkumpul di sisi lapangan. Sang pelatih menyemangati dan mengingatkan perjuangan mereka dalam pelatihan yang keras, karena itu para pemain sama sekali tidak boleh melewatkan pertandingan ini. Permainan dimulai kembali. Kedua tim saling mencetak poin secara bergilir. Keadaan semakin memanas karena kedua tim sama-sama ingin menang. Wang yang masih ikut bermain berteriak kepada pemain putri, kalau mereka berhasil memenangkan pertandingan, maka ia akan mendampingi pelatihan kapanpun mereka butuhkan.
Babak pertama dimenangkan oleh tim putri. Mereka bersorak-sorai, begitu pula dengan penonton. Mereka ikut meramaikan dan memberi semangat. Permainan dilanjutkan dengan dinyalakannya lampu untuk menerangi lapangan. Hal ini ditujukan supaya pemain terbiasa dengan situasi saat pertandingan melawan Jepang nanti. Meskipun ini hanya simulasi pertandingan, tapi sang pelatih menyiapkan lawan yang setara dengan lawan yang akan ditemui tim putri nanti, entah tingginya atau kemampuannya yang sama. Ini bukan simulasi pertandingan biasa. Sang pelatih meyakini jika tim putri mampu menyaingi tim putra, maka tidak menutup kemungkinan tim putri bisa menjadi juara dalam Piala Dunia. 郎平1.84米，这是今天就是一场模拟战，我们可以跟南排比世界冠军。 Pertandingan sudah berakhir, namun tim putri menutup pertandingan dengan latihan penyelamatan dengan menerima 30 pukulan bola. Pemain pertama yang melakukan latihan adalah sang kapten. Suara kembang api terdengar dari luar. Wang yang menyadari langsung meminta sang pelatih menghentikan pelatihan malam ini. Terlebih, malam ini adalah malam tahun baru dan pemain sudah terlihat lelah karena pertandingan tadi. Sang pelatih bersikeras melanjutkan latihan, namun sang kapten sudah terlalu lelah untuk melanjutkan. Ping berinisiatif untuk melanjutkan latihan sampai menerima 30 pukulan bola. Atas kerja keras seluruh pemain, sang pelatih memberi kejutan, yaitu sebuah perjamuan makan malam yang sudah dihadiri oleh para keluarga pemain tim nasional bola voli putri. Malam tahun baru 1980 dilewati dengan hangat dan bahagia. Wang yang sudah bersatu dengan tim mulai melatih dengan penuh semangat hingga 125 hari sudah terlewati. Hari yang ditunggu untuk pertandingan sudah tiba. Seluruh tim nasional voli putri sudah siap untuk berangkat menuju Osaka. Wang yang tidak ikut ke Osaka diberi hadiah sebuah sweater rajut yang ternyata dibuat oleh seluruh atlet voli putri. Mereka merajut bagiannya masing-masing dan memberikannya sebelum keberangkatan sebagai rasa terima kasih mereka atas bimbingan selama pelatihan. Pertandingan antara tim voli putri China dengan tim voli putri Jepang sudah melewati 3 set. China mendapatkan 1 poin lebih unggul, yaitu 2-1. Permainan babak keempat mulai mencekam dengan China yang tertinggal poin 7-14. Para pemain tim China mulai panik dan tergesa-gesa untuk mengejar ketertinggalan poin. Alhasil permainannya mulai terlihat kacau. Salah satu pemain yang merupakan seorang penyerang mengalami cedera, dan Ping sebagai seorang spike terlihat bermain dengan buruk hingga akhirnya tim Jepang memenangkan set keempat. Awal pertandingan pada set kelima dipimpin oleh tim China dengan poin 4-0. Setelah tim Jepang beristirahat, Jepang mulai menunjukkan kekuatannya dengan menyusul sampai poin mencapai 13-13. Tidak satu pun dari kedua tim mau kalah. Tim Jepang merasa tidak boleh kalah dari tim China, dan tim China merasa akan menyesal kalau tidak memenangkan pertandingan. Peluit berbunyi, sang pelatih meminta nomor punggung 3 yaitu Ping untuk beristirahat sejenak dan digantikan oleh pemain yang cedera di set sebelumnya. Waktu yang singkat ini digunakan oleh sang pelatih untuk menyemangati dan menyadarkan Ping dengan mengamati situasi permainan. Ping memasuki lapangan pertandingan kembali. Ia meminta pada rekannya untuk mengarahkan bola kepadanya. Tim China berhasil mengejar ketertinggalan poin hingga poin mereka sama 15. Permainan berlanjut semakin menakjubkan. Wang yang menonton dari televisi melihat langsung kemampuan Ping yang hebat. Ping seorang spike yang hebat. Pertandingan ini adalah pertandingan yang akan menentukan siapa juara voli putri dari Piala Dunia tahun ini. Akhirnya, semua penonton, masyarakat, dan pemain bola voli putri China bersorak-sorai dan saling berpelukan karena memenangkan juara pada Piala Dunia tahun ini. Setelah kemenangannya ini, tim bola voli putri China menerima 5 kemenangan berturut-turut pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 1987. Perjalanan karir para atlet tidak hanya sampai di sini.
Ping melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, sedangkan Wang terus bersama tim nasional sebagai pelatih. Prestasi bola voli putri masih terus berlanjut. Pada tahun 2003, China memenangkan Piala Dunia ke-9 yang merupakan prestasi luar biasa setelah mereka comeback. Tahun 2004, China juga berhasil mengalahkan Rusia dengan poin 3-2. Mereka memenangkan medali emas untuk Olimpiade Athena. Dan pada tahun 2005, Lang Ping menjadi pelatih wanita pertama untuk tim bola voli nasional Amerika Serikat. Gemerlap dan kemewahan di stadion mulai menyala. Tahun 2008, ini diadakan Olimpiade di Beijing. Pada momen ini, Wang dan Ping dipertemukan kembali. Mereka berdua sama-sama menjadi pelatih dari kedua tim yang sedang bertanding di lapangan. Baik Wang maupun Ping bertekad menang. Saat pertandingan berlangsung, kedua tim sama hebatnya. Saat jeda pertandingan, Wang dan Ping memberikan pengarahan pada para pemain seolah mereka tahu apa yang akan terjadi. Permainan tim China maupun tim Amerika Serikat di set keempat kian memanas. Silih berganti mengejar ketertinggalan poin dan menambah poin semakin banyak hingga akhirnya mereka harus menghadapi set kelima. Pertandingan semakin menggebu-gebu. Sorak-sorai penonton semakin kencang dan kompak menghiasi lapangan pertandingan. Kedua pelatih sama-sama ingin meledakkan semangat mereka. Match point tidak bisa dihindari. Wang memerintahkan pada tim China untuk tetap konsentrasi dan cetak poin, sedangkan Ping menyuruh para pemain bermain sesuka hati mereka. Semakin mendebarkan karena kedua pemain sama hebatnya. Tim China sendiri mendapat desakan sebagai tuan rumah, mereka tidak boleh kalah. 15-11, peluit berbunyi, tim Amerika Serikat memenangkan pertandingan ini. Meskipun demikian, Ping tidak bisa turut berbahagia sepenuhnya. Sebagai seseorang yang pernah menjadi atlet voli untuk China, ia harus menerima amanah masyarakat atas kekalahan tim voli China oleh tim Amerika Serikat yang dilatih olehnya. Akhirnya, China mendapat perunggu pada Olimpiade tahun 2008 ini. Disusul oleh Lang Ping memutuskan untuk berhenti menjadi kepala pelatih Amerika Serikat. Tidak ada yang menduga setelah 5 tahun China berganti pelatih, dan sejak itu tidak pernah memenangkan pertandingan besar manapun. Tim voli China 2013 sudah semakin berbeda. Voli saat ini hanya dianggap seperti sebuah permainan belaka. Di tahun ini pula, seorang atlet voli yang berjuang di tahun 1971 meninggal dunia karena kanker. Ia sangat berjasa dan dikenal karena tetap ikut bertanding meskipun cedera pada pinggul. China berduka atas kepergian sang atlet. Terlebih semua orang yang terlibat di tahun-tahun perjuangan mereka untuk mencapai juara dunia. Semua rekan atlet seperjuangannya memberikan tanda tangan pada bola voli sebagai kenang-kenangan dan bentuk penghormatan mereka. Kehebohan terjadi kembali. Kini Ping menjadi pelatih untuk tim nasional voli putri China. Dalam seminar disebutkan bahwa tim putri menempati posisi kedua dan pemain yang dimiliki saat ini jauh lebih buruk dibandingkan tahun 80-an. Ping menegaskan bahwa sistem olahraga saat ini sudah tidak sesuai, dan ia merencanakan sebuah perubahan yang penting untuk kemajuan tim voli putri saat ini. Reformasi pertama adalah mengikuti tim internasional lain yang memiliki peserta lebih banyak. Tim voli China hanya memiliki peserta sebanyak 12 orang saja. Namun saat ini, Ping akan membuat anggotanya menjadi 30 orang. Kini Ping menemukan pemain yang tepat untuk kekosongan tim. Pemain pertama, Zheng Changing. Sebelumnya, ia adalah pemain voli pantai. Berikutnya, Hui Roqi, ia mengidolakan Ping sejak kecil. Selanjutnya, Ding Xia, seorang setter yang tentu handal melakukan spike. Ping merasa belum menemukan anggota lain yang cocok untuk bergabung dengan tim inti. Maka ia menambahkannya menjadi 50 peserta dan masih gagal menemukan. Ia menambahnya menjadi 100 peserta. Meskipun ditentang oleh para pihak, benar saja kali ini Ping berhasil menemukan pemain yang cocok. Hal baik berdampingan dengan hal buruk. Dengan merekrut banyak pemain baru, ternyata menciptakan kesenjangan antar pemain lama dan pemain muda. Ini 哦，觉得这个棋太大，我扛不动。
打沙牌转沙子呢。 Reformasi kedua yaitu menciptakan tim pelatih baru dengan menghadirkan berbagai pelatih dari berbagai belahan dunia. Hal ini juga ditentang karena China belum pernah memiliki pelatih dari luar negeri. Namun Ping tetap bersikeras karena atas perubahan-perubahan inilah dapat tercipta tim yang baru dan dengan formasi dan trik yang baru juga. Reformasi ketiga menghapus tim inti dan tim cadangan. Ia merubahnya menjadi tim 1 dan tim 2. Misi yang dibawa Ping belum selesai. Ia membawa pandangan baru yang disebarkan pada seluruh anggota timnya bahwa bola voli adalah tugas. Tidak ada lagi yang menjadikan olahraga ini adalah hidupnya. Semua orang harus menjalankan hidup yang normal dan seimbang. Pertandingan pertama setelah reformasi tim bola voli putri adalah pertandingan melawan Turki. Namun China berhasil dikalahkan oleh Turki dan gagal bermain ke babak berikutnya. Selain itu, setelah kalah dari Thailand, tim China menjadi tim terburuk untuk tim nasional setelah 38 tahun terakhir. Entah apa yang dicari Ping, namun dalam 14 pertandingan, timnya harus menerima 13 kekalahan dan ia masih terus mencari kekalahan lainnya. Dan Ping terus mengatakan pada media bahwa timnya bagus dan pandai menyerang. Tiba saatnya semua pihak mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban dari Ping atas banyak kekalahan yang terjadi, yang mana hal ini dinilai sangat memalukan untuk China. Belum juga mereda, situasi menjadi lebih sulit karena salah satu atlet mengundurkan diri. Dan Ping harus membuat formasi tim yang baru untuk Olimpiade yang akan dilaksanakan berikutnya, yaitu Olimpiade Rio. Ping akhirnya harus menghadiri pertemuan dengan Federasi Bola Voli atas hal yang telah terjadi. Kali ini, tindakan Ping ditentang oleh pihak federasi. Mereka memerintahkan supaya tidak mengirim tim muda ke pertandingan. Namun, tentu saja Ping bertindak cepat untuk menjadikan seluruh tim muda menjadi tim nasional. Kali ini Ping harus mendapat peringatan keras bahwa dirinya harus menerima konsekuensi karena menentang perintah dari atas. Ping meluapkan emosinya dan mendatangi ruang latihan dan mulai berlatih sendiri. Namun tidak lama, ia didatangi oleh Wang yang memberinya semangat dan dukungan. Sekali lagi, ia menjelaskan bahwa situasi bola voli saat ini dengan tahun 80-an sangat berbeda. Masyarakat sudah tidak antusias seperti dahulu. Dan saat ini hanya Ping yang dapat membawa perubahan atas situasi yang terjadi karena Ping memiliki pengalaman dan wawasan yang luas tentang bola voli. 我不需要。你以为我心甘？你以为我不想带女排再拿几次世界冠军啊？他们说我们永远高不也没有塞尔维亚跟意大利的力量。中国人现在已经不需要女排了。有的人还说，拿了世界冠军又怎么样？啊？不会了。暂时的希望。 Latihan di hari berikutnya berbeda. Kali ini, Ping terlihat lebih keras dan mengevaluasi setiap pemain. Ia menanyakan lagi kepada seluruh pemain apakah mereka menyukai bola voli dan alasan mereka bergabung dengan tim. Kali ini Ping bahkan mengajak bicara satu persatu peserta tim. Di penghujung pelatihan, Ping memerintahkan seluruh pemain untuk bermalam di tempat pelatihan supaya mereka merenungi kembali alasan mereka bergabung. Saat semuanya mulai beristirahat, Wang mendatangi para pemain untuk memberikan semangat dan dukungan. Ia memberitahu bahwa Ping, sang pelatih, membawa mereka ke tempat yang tepat. Wang kemudian menunjukkan jejak yang tersisa pada dinding bekas latihan para pemain terdahulu. Wang mulai menceritakan bahwa tim saat ini memiliki banyak fasilitas dan dukungan, sedangkan tim terdahulu hanya memiliki dirinya sendiri dan semangat juang yang ada di dalam dirinya. Berkat Wang, malam itu seluruh pemain berlatih dengan berteriak penuh semangat. Sebelum keberangkatan seluruh tim, Wang dan Ping bertemu secara langsung. Mereka mengenang saat menjadi pemain dan pelatih dulu. Bahkan Wang memberikan semangat dan dukungannya lagi kepada Ping. Kali ini Wang menambahkan bahwa ia sangat peduli atas keberadaan tim bola voli putri dan sangat meyakini bahwa hanya Ping yang mampu memberikan perubahan. Pada Olimpiade Rio, tim bola voli putri China kalah dari Belanda, Serbia, dan Amerika Serikat, sehingga membuat tim ini berada pada urutan keempat dan melaju ke babak perempat final dengan lawan sang tuan rumah,
dan juara bertahan pada Olimpiade Brasil, yang mana rekor menang kalah antara kedua tim adalah 18-1 sejak tahun 2008. Banyak yang menganggap Brasil bukanlah lawan yang setara untuk tim China dan meyakini tim China akan pulang setelah pertandingan. Satu hari sebelum pertandingan, seluruh tim bola voli China berkumpul di gimnasium. Namun Ping, sang pelatih, meniadakan pelatihan dan menyuruh seluruh anggota tim beristirahat untuk menghadapi pertandingan. Sebelum membubarkan pertemuan hari ini, Ping menyampaikan apa yang Ping rasakan kepada tim, bahwa generasi saat ini memiliki beban dan banyak kesulitan karena harus memikul beban masa lalu. Perjuangan tim untuk terus dapat mengharumkan negara dan semakin dilihat dunia harus terus dilanjutkan. Karena itu, Ping memberikan kebebasan pada para pemain untuk menggunakan cara mereka sendiri dan tetap bermain dengan tenang, dan memerintahkan untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki tanpa harus mengkhawatirkan apapun, dan Ping akan selalu mendukung mereka. 开心的去打球。明天要比赛了，你们应该打出你们自己的排球。我和你们在一起。 Malamnya, Ping mendatangi gimnasium kembali. Ia mulai mengenang hal yang sudah terjadi di masa lalu, di mana saat itu ia sedang berambisi menjadi pemain. Perasaan-perasaan yang ada saat Ping menjadi pemain tim nasional tidak pernah hilang sedikit pun. Ia mulai menitikkan air mata saat merasakannya. Keenam pemain yang telah dipilih Ping mulai memasuki lapangan. Ping mulai menjelaskan tentang situasi yang sedang terjadi. Ia memberitahu tim bahwa permainan pertama akan sulit. Ia menunjukkan pemain tim Brasil terlihat sangat bersemangat. Namun Ping meyakinkan seluruh anggota timnya untuk tidak khawatir karena tim Brasil mungkin akan bisa bermain selama 3 set. Namun tim China dapat bermain sampai 5 set. Bagi Ping, ini adalah kesempatan mereka untuk menang. Permainan dimulai. Tim Brasil yang berada pada peringkat pertama bermain di kandang sendiri, tentu mendapat dukungan secara langsung, membuat stadion sangat ramai oleh sorak-sorai penonton. Pada set pertama, tim China yang terus bertahan dari serangan kalah dari tim Brasil. Bagaimanapun, tim Brasil sangat kuat dengan memiliki 2 pemblok terbaik di dunia. Sebelum set kedua dimulai, Ping mulai menyusun strategi dan menyemangati tim supaya memenangkan set kedua. Setelah menemukan celah untuk melawan, tim China mulai mengeluarkan taktiknya satu persatu. Mulai dengan memerintahkan Yun Li untuk beraksi dengan kemampuannya, lalu memerintahkan Chang Ying untuk menyerang area A6 yaitu Natalie. Pertandingan mulai terlihat berbeda. Tim Brasil mulai terganggu oleh tim China. Ping berhasil mengubah taktik permainan pada waktu yang tepat dan berhasil menyamakan poin menjadi 1-1. Pertandingan semakin seru. Tim China terlihat lebih berani melakukan serangan-serangan, membuat penyerang mereka lelah. Ping memerintahkan Xiao Tong untuk melakukan pemanasan. Taktik berikutnya adalah pergantian pemain. Rookie yang kelelahan digantikan oleh Xiao Tong yang jarang tampil bermain selama ini. Namun keputusan Ping kali ini justru menjadi pukulan bagi tim Brasil. Xiao Tong berhasil menghancurkan pertahanan tim Brasil, membuat poin mereka sama 2 dan memasuki set terakhir. Ping menyuruh tim agar bermain lebih maksimal dan mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka punya supaya tidak meninggalkan penyesalan nanti. Begitu pula dengan tim Brasil, sebagai tim terbaik mereka tidak boleh kalah sama sekali. Permainan dimulai, pertandingan set 5 ini hanya membutuhkan 15 poin untuk kemenangan. Membuat semua orang yang menyaksikan pertandingan merasa gugup. Namun siapa sangka, setelah semua pertandingan yang mereka lalui, pada pertandingan kali ini membawa misi yang lebih besar karena setiap pemain sudah memiliki semangat dan tujuan mereka dalam pertandingan. Setiap pemain sudah menyadari kesalahan mereka dan berjanji pada diri mereka untuk memperbaikinya saat pertandingan nanti. Tim China membuktikan dengan bermain lebih baik. Bahkan semua pemain terlihat bermain dengan sempurna. China lebih unggul dari Brasil, namun masih banyak kemungkinan terjadi. Salah satunya bola yang keluar garis. Pada mulanya wasit menyatakan bola yang dipukul China melewati garis. Namun Ping protes membuat wasit mengoreksi kembali dengan melihat tayangan ulang. Ternyata China berhasil membuat bola tetap pada garis. Situasi permainan semakin menegangkan. Kini poin menjadi 9-11 untuk China. Brasil mengejar ketertinggalan mereka hingga poin sama. Situasi ini tidak berlangsung lama.
Ting dan Xiao Tong berhasil mencetak poin. Langkah berikutnya, Ping melakukan pergantian pemain. Ia memerintahkan Ting untuk beristirahat dan digantikan oleh Rocky. Brazil semakin mengejar ketertinggalan membuat poin menjadi 12-13. Sorak-sorai penonton semakin memenuhi lapangan pertandingan. Ping meminta istirahat saat poin mereka menjadi 13-14. Ping membuat strategi baru. Tim China hanya perlu mencetak 1 poin lagi untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan dimulai kembali. Chang Ying menerima umpan dengan baik. Yun Li dan Qiu Yu turut beraksi. Di depan Yun Li saat ini ada pemblok tengah terbaik Brazil. Namun aksi yang sangat mengejutkan terjadi. Qiu Yu mengarahkan bola ke area 3 dan serangan dilakukan oleh Ting dari belakang. Bola melesat begitu saja. Akhirnya tim China berhasil memenangkan pertandingan dengan poin 13-15. Seluruh tim China bersorak dan merayakan kemenangan di lapangan. Namun semua penonton menjadi hening karena harus menerima kekalahan. Seluruh pendukung tim China dimanapun berada sangat berbahagia pada hari ini. Dua hari berikutnya, tim China berhasil mengalahkan Netherlands dengan poin 3-1 untuk semifinal. 4 hari berikutnya, tim China berhasil mengalahkan Serbia dengan poin 3-1. Kemenangan-kemenangan ini yang membuat tim China mendapatkan medali emas. Inilah sebuah warna perjuangan. Semua orang membuktikan warnanya sendiri. Kali ini, warna perjuangan yang mereka ciptakan tidak lagi samar, namun terlihat nyata dan cerah. Seperti itulah kisah perjalanan tim bola voli putri China dalam meraih gelar kemenangan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.